Lagi buat laporan. Kamu kenapa? Aku lagi sakit perut. Udah 4 kali nih aku BAB. Kok bisa? Emangnya kemarin kamu makan apa? Kemarin sih makan biasa-biasa aja. Tapi nggak tahu tadi pagi BAB aku encet. Coba kamu ingat-ingat lagi deh. Kemarin kamu cuci tangan nggak sebelum makan? Kayaknya kemarin aku makan batagor, terus pedas, dan aku nggak cuci tangan. Pantesan aja, kayaknya kamu diare deh. Bentar-bentar, aku mau ke toilet dulu, aku sakit perut. A few moments later. Harus gimana nih, Ams? Aku lemas banget. Tunggu ya, aku buatkan oralit dulu. Oralit? Oralit itu apa? Jadi oralit itu pengganti cairan tubuh ketika diare untuk mencegah dehidrasi. Aku buatin dulu ya oralitnya. Oke. Ini aku jelasin cara buat oralit biar nanti kamu bisa buat sendiri. Jadi ini ada air hangat, ada garam, gula, sama ada gelas 200 ml. Pertama-tama itu kita masukkan 1/4 sendok garam dan 2 sendok gula. Kemudian kita tuangkan air hangat sebanyak 200 ml ke dalam wadah. Lalu kita aduk sampai larut. Ini minum oralitnya, dihabiskan ya. Makanya kalau sebelum makan itu cuci tangan dulu. Terus jangan makan yang pedas-pedas. Sama itu, jangan stres mikirin laporan ya. Kalau belum membaik, ke apotek aja, konsultasi obat ke apoteker. Oke deh. Hai, perkenalkan, kami dari mahasiswa Program Studi Profesi Apoteker Universitas Jenderal Ahmad Yani Cimahi. Di sini, kami akan menjelaskan terkait diare. Nah, kira-kira kalian tahu nggak sih apa itu diare? Diare merupakan suatu keadaan di mana buang air besar lebih dari 3 kali sehari dan juga disertai dengan nyeri perut dan kram perut. Kira-kira kalian tahu nggak sih apa penyebab diare? Nah, penyebab diare itu sendiri, yang pertama, makan makanan yang kurang bersih. Yang kedua, tidak menjaga kebersihan diri seperti tidak mencuci tangan sebelum makan. Yang ketiga, kebersihan lingkungan yang buruk. Yang keempat, tidak cocok terhadap makanan dan minuman seperti makanan yang pedas dan susu. Yang kelima, akses air bersih yang kurang. Dan yang keenam, beban pikiran atau stres. Nah, kira-kira teman-teman tahu nggak nih gejala-gejala diare itu sendiri? Ciri-ciri diare, yang pertama buang air besar lebih dari 3 kali sehari. Yang kedua buang air besar encer ataupun cair. Yang ketiga dehidrasi. Dehidrasi adalah keadaan di mana tubuh kehilangan banyak cairan serta elektrolit yang biasanya disebabkan oleh penyakit. Salah satunya yaitu diare.
Ciri-ciri dehidrasi yang pertama, mata cekung, yang kedua, mulut kering, yang ketiga, sangat haus, yang keempat, gelisah dan rewel pada bayi dan anak-anak. Dehidrasi yang tidak segera ditangani dapat berbahaya bagi tubuh, bahkan dapat menyebabkan kematian. Nah, mau tahu cara pencegahannya? Pencegahan diare dapat dilakukan dengan cara yang pertama, banyak minum cairan seperti air, sari buah, maupun sup bening. Kedua, jika terjadi pada bayi, teruskan pemberian ASI. Ketiga, menjaga kebersihan lingkungan. Keempat, mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir sebelum makan. Kelima, mengkonsumsi air matang atau air yang sudah dimasak mendidih selama kurang lebih 15 menit. Keenam, mencuci buah dan sayur dengan air mengalir sebelum dikonsumsi. Dan yang ketujuh, minum cairan redehidrasi oral seperti Oralit. Nah, apakah kalian tahu bagaimana cara pembuatan Oralit? Nah, Oralit itu sendiri merupakan pengganti cairan tubuh ketika dehidrasi karena adanya diare. Pembuatan Oralit sendiri menggunakan 4 bagian gula dan 1 bagian garam, yang nantinya gula dan garam tersebut akan dilarutkan menggunakan air matang sebanyak 1 liter. Selain pemberian Oralit, pada balita yang mengalami diare juga dapat diberikan zinc. Zinc merupakan nutrisi yang bertujuan untuk mengurangi lama dan tingkat keparahan diare serta mengurangi frekuensi buang air besar. Nah, zinc ini juga dapat mencegah terjadinya kekambuhan diare pada 3 bulan berikutnya. Nah, untuk lama penggunaan zinc ini yaitu 10-14 hari. Nah, untuk Oralit pada bayi dan balita, bagaimana sih aturan pemakaiannya? Nah, teman-teman, untuk aturan pemakaian Oralit pada bayi dan balita itu dibedakan berdasarkan umur. Di bawah dari 11 bulan, untuk mencegah terjadinya dehidrasi diberikan setiap BAB itu sebanyak 100 ml. Dengan dehidrasi diberikan 3 jam pada awal dengan sebanyak 300 ml. Terus, untuk mengatasi dehidrasinya, diberikan Oralit setiap kali BAB sebanyak 100 ml. Nah, untuk yang berusia 1-4 tahun, untuk mencegah terjadinya dehidrasi, diberikan Oralit setiap BAB sebanyak 200 ml. Dan dengan dehidrasi, diberikan Oralit 3 jam di awal sebanyak 600 ml. Jika untuk mengatasi dehidrasinya, diberikan Oralit setiap BAB sebanyak 200 ml. Nah, untuk yang berusia di atas 5 tahun, untuk mencegah terjadinya dehidrasi, diberikan Oralit pada setiap BAB sebanyak 300 ml. Jika dengan dehidrasi, diberikan Oralit sebanyak 1,2 liter pada 3 jam di awal. Untuk mengatasi dehidrasi, diberikan Oralit setiap BAB sebanyak 300 ml. Nah, teman-teman, udah pada tahu belum gimana cara penanganan diare pada orang dewasa? Diare pada orang dewasa yang disertai atau tidak disertai dengan demam dapat menggunakan obat atau pulgit. Jika tidak disertai dengan demam, dapat menggunakan obat loperamid. Apabila diare berlanjut lebih dari 3 hari, terjadi dehidrasi, kotoran berdarah, kejang pada perut secara terus-menerus, segeralah konsultasi kepada dokter. Diare pada anak sebaiknya segera dikonsultasikan pada dokter. Beberapa obat diare termasuk ke dalam golongan obat bebas dan obat bebas terbatas. Artinya, obat-obat tersebut dapat ditebus di apotek tanpa dengan resep dokter. Akan tetapi lebih disarankan berkonsultasi dahulu kepada apoteker Anda. Nah, itulah tadi penjelasan terkait penyakit diare. Konsultasikan obat Anda kepada apoteker ya. Tanya obat, tanya apoteker.